puasa, terus dia lagi ngapel ke Jakarta. Dia bilang, ini kita kawin gak nih kalau kita nggak cepet-cepet kawin selama selama puasa kita nggak usah ketemu karena kan dosa ngapain kita udah tahan-tahan lapar terus ngeliat elu gue gimana kali dia pikir daripada batal. Dia bilang nggak usah ketemu, waktu itu gue lagi cinta lagi pacaran gimana dong ya nggak ketemu sebulan, waduh berat juga nih nggak ketemu sebulan gitu kan. Akhirnya udah deh kawin. Tahu nggak kawinnya itu saya udah main, iya saya coba gitu. Akhirnya dia tes, saya lolos tes dan dikontrak sama Aku Rama. Album saya dangdut yang pertama judulnya Junet dan yang kedua Tamu Tak Diundang itu dapat penghargaan HDX Award. Skala penghargaan yang udah saya dapat eh, setelah menjadi penyanyi dangdut baru dua. Selain HDX yang Tamu Tak Diundang itu saya baru aja mendapatkan anugerah dangdut yang TPI buat kemarin. Terima kasih buat TPI yang udah memberikan saya anugerah. Tapi orang pikir gini loh, saya mau meluruskan. Banyak orang yang bilang, oh Iis dapat anugerah dangdut, dapat hadiah yang lain ya. Pikirnya, oh dapat duit, Bo, dapat apa kali? Enggak, saya cuman dapat penghargaan aja. Biar semua tahu, pemirsa tahu saya cuma dapat penghargaan, tapi itu lebih dari cukup buat saya, lebih dari materi gitu. Itu yang saya mau lurusin. Karena krunya juga nanya loh. Yang paling menyenangkan setelah saya jadi penyanyi dangdut, ya saya bersyukur atas apa yang udah saya peroleh dari nyanyi dangdut. Saya udah bisa beli rumah, ngekolahin adik, sedikit-sedikit bantu orang tua. eh Ya bisa menghidupi diri sendiri tanpa tanpa banyak eh, banyak meminta dari suami walaupun kadang-kadang agak-agak sering juga. Terus apa namanya? Kalau nggak enaknya sih sekarang sih emang udah enak ya berapa tahun inilah dua tahunan belakangan ini kita sebagai pemusik orang orang dangdut tuh merasa bangga seneng bisa begini jalan sih. Kalau dulu-dulu kita banyak dilecehkan sih. Kalau ngumpul sama temen-temen paling cuma dilihat siapa sih tuh penyanyi dangdut gitu-gitu deh bisik-bisikan yang gitu. Dipikir penyanyi dangdut tuh penyanyi yang gimana yang menurut mereka kali apa namanya norak apa segala macem gitu kali ya. Ya banyak susahnya juga banyak setelah saya rasakan setelah saya jadi seorang artis saya nggak punya privacy itu. Tapi saya harus konsekuen bahwa itu dunia yang saya inginkan dari kecil. Jadi saya terima. Saya bersyukur sekali punya suami yang baik dan kece sih. Yang mbak mendukung banget karir saya. Waktu itu saya berpikir setelah kawin mungkin karir saya akan gimana gitu, nggak seperti apa yang sekarang udah terjadi. Saya bayangin waktu itu kepengen jadi ibu rumah tangga aja, banyak ngabisin waktu buat suami, buat anak-anak. Tapi ternyata enggak, dia mensupport banget, bahkan dia yang kayaknya lebih semangat dari gue setelah sekarang. Saya udah dikaruniai anak dua. Kalau pertemuan sama suami sih saya nggak pacaran kayak yang dulu pacaran 2-3 tahun putus udah lupakan gitu gitu. Kalau sama suami ini ketemunya waktu itu saya nyanyi ada temen launching hotel di Lombok, di antaranya dia mungkin yang salah satu undangannya dia. Saya ketemu waktu itu biasa-biasa aja, terus setelah peresmian hotel juga dia ada diskotik sih ya di bawah, terus akhirnya kita ke disco ketemunya di situ. Tapi itu kayaknya pertemuan yang biasa. Setelah itu nggak ingat cuman gitu-gitu aja. Oh orangnya lucu suka bercanda ya. Tapi setelah saya show di Surabaya nggak tahu tiba-tiba dia ada, nggak tahu sebetulnya dia kali jatuh cinta kali ya. Cuman sampai sekarang dia kadang-kadang suka nggak ngaku, dia bilang ah enggak lu duluan yang cinta sama gue. Oh kegeeran dia. Saya juga kaget tiba-tiba kok dia ada gitu pas ada acara di Surabaya dia ada. Nah mulai dari situ kita udah saling teleponan. Tapi gue juga bingung waktu itu pas saya mau balik ke Jakarta, dia pulang duluan ke Bali, dia tinggalnya di Bali emang pada saat itu. Dia udah pamit di telepon, dia bilang is aku pulang ya, oh iya makasih mas, aku bilang gitu. Tapi kok setelah pamit lewat telepon dia pakai kirim tulisan segala. Dia bilang terima kasih
mudah-mudahan hubungan baik kita akan terus berlanjut. Gue pikir ada apa nih sih laki nih gitu, pakai nulis-nulis gitu aja, udah pamit telepon ya udah dong. Tapi saya juga mungkin punya pertimbangan lain ya. Setelah pertemuan itu, setelah saling telepon, kayaknya kita ada kecocokan untuk meniti masa depan, kayaknya ada kesamaan gitu. Jadi ketemunya cuma 2 kali terus langsung kawin. Kawinnya apa? Lucu banget, waktu itu mau bulan puasa, terus dia lagi ngapel ke Jakarta. Dia bilang, ini kita kawin gak nih kalau kita nggak cepet-cepet kawin, selama puasa kita nggak usah ketemu, karena kan dosa, ngapain kita udah tahan-tahan lapar terus ngeliat elu gue gimana kali. Dia pikir daripada batal, dia bilang nggak usah ketemu. Waktu itu gue lagi cinta, lagi pacaran, gimana dong ya nggak ketemu sebulan. Waduh, berat juga nih gak ketemu sebulan gitu kan. Akhirnya udah deh kawin. Tahu nggak, kawinnya itu memang kedua orang tua saya udah tahu waktu itu ya. Udah saya kasih tahu walaupun belum pernah ketemu. Pernah ketemu sekali, terus saya teleponin kakak saya, adik saya bilang, gue nih gimana nih, gue ditantang nih sama nih cowok gitu. Akhirnya kakak saya cariin ustadz untuk kawin agama aja dulu. Itu kawinnya terjadinya itu jam 12 malam. Jam 12 malam tanggal 1 Februari. Yes, itu gitu-gitu deh. Udah kawin agama, berapa bulan kemudian baru kita kawin beneran. Kawin di catatan KUA maksudnya ya. Waktu itu sih cuman kita mau mengesahkan perkawinan di mata agama aja. Dulu saya juga waktu pertama kali ditulis di koran, saya agak ragu. Saya bilang kayak saya bilang nggak nih kalau saya dari Indramayu, soalnya selama ini orang Indramayu yang ada di Jakarta dicap sebagai wanita yang nggak betul gitu ya. Terus ayah saya bilang, justru di saat seperti sekarang ini kamu harus tunjukkan bahwa tidak semua wanita Indramayu itu begitu. Jadi waktu itu saya udah, oh iya, saya pikir oh iya bener juga apa yang orang tua saya bilang. Karena banyak juga teman-teman saya yang tinggal di sini, terus sebetulnya daerah asalnya dari sana, tapi dia nggak mau karena malu gitu, mungkin karena nggak siap, takut dituduh yang enggak. Kalau saya karena dapat pandangan dari orang tua saya juga gitu, saya kemana-mana saya bilang saya Indramayu, dan saya akan tunjukkan bahwa tidak semua orang Indramayu itu begitu. Contohnya aku gitu. Mudah-mudahan enggak, tapi seperti sekarang juga saya sering pulang kampung, banyak perkembangan. Waktu itu mungkin juga karena orang tua mereka banyak ketidaktahuannya karena kurang pendidikan ya. Kalau sekarang sih udah mulai berkurang kali, mudah-mudahan. Mudah-mudahan juga tidak semua orang Indramayu dicap gitu. Mudah-mudahan banyak juga yang di belakang saya kepengen jadi seperti saya, penyanyi mungkin, atau pejabat mungkin, barangkali nanti pasti ada. Penggemar buat saya dia adalah segala-galanya buat saya, karena tanpa mereka saya tidak ada artinya. Tapi kalau permintaannya juga ke saya masih wajar-wajar, saya akan layani, kayak sekedar minta foto bareng apa-apa masih saya layani. Tapi kalau udah terlalu kan banyak juga ada yang jahil lah ya gitu. Terus apalagi waktu saya masih sendiri, ada yang mau ngelamar lah, dia bilang punya sawah, punya gunung, punya sungai, kan lucu. Mungkin agak-agak gimana kali orangnya. Dia bilang punya sawah, punya gunung, saya pengen ngelamar kamu gitu-gitu. Tapi itu saya nggak anggap itu mungkin penggemar yang udah ini aja. Mungkin ada juga suratnya yang keselip, saya nggak balas, akhirnya mereka kesal sehingga berbuat seperti itu. eh Terus kalau saya pulang ke daerah sih, saya sering memang pulang, tapi karena saya punya rasa ketakutan. Karena apa? Saya emang nggak punya privasi. Kalau saya tampil di depan umum, saya sedikit ada rasa takut ya. Karena tidak semua orang kan senang sama saya. Mungkin ada nanti gimana bisa terjadi itu. Jadi teman-teman yang lain kadang-kadang cuma ngeliat dari jauh kalau di desa saya. Tapi kalau saya udah main ke tempat om, itu pernah waktu baru-barunya saya nyanyi gitu, rumahnya udah mau roboh. Karena satu kampung itu kayaknya ngerebutin saya sampai nggak enak sama om. Tapi sekarang setelah udah sekian lama udah biasa aja. Cuman kelihatannya mereka agak takut ketemu saya, padahal saya juga kangen, kepengen ngobrol-ngobrol sama mereka, ngingetin masa lalu gitu ya.
Tapi mereka udah punya ketakutan, bukan takut gimana, mungkin minder kali ya. Padahal saya nggak apa-apa. Saya justru sekarang lagi nyari teman-teman SMP, teman-teman SMA gitu. Ada sih beberapa yang tahu alamat saya, yang suka telepon-teleponan, tapi banyak juga yang nggak ketahuan rimbanya kemana gitu. Jadi saya kira kalau masalah penggemar sih, selagi masih permintaannya wajar-wajar aja, saya masih layani lah.